Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara siang ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan kepada para umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pidato yang bertema bijak dalam berkomunikasi, menanamkan akhlak komunikasi dakwah dalam media digital. Hadirin sekalian, zaman sekarang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Jika dahulu seseorang ingin memberikan informasi, ingin memberikan ilmu, ingin memberikan suatu pendapat atau masukan, harus dengan bertatapan. Tapi sekarang, detik ini, zaman sekarang, kita tidak perlu bertatap muka lagi. Tapi dengan satu sentuhan jari saja, sebuah pesan bisa tersampaikan kepada ribuan bahkan jutaan orang di luar sana. Teknologi zaman sekarang sangat memudahkan kita untuk memberikan informasi, tetapi banyak juga tantangan besar bagi kita untuk akhlak dan adab etika kita. Salah satu fenomena yang sering kita jumpai adalah banyak daripada seseorang yang lebih mudah berkata kasar, mengejek, hinaan, bahkan fitnahan di media sosial. Seseorang lebih mudah dan lebih berani untuk berbicara kasar, menghina seseorang karena dia tidak berhadapan langsung dengan lawan bicaranya. Akibatnya, ruang digital yang tadinya tempat untuk berbagi informasi, tempat untuk kebaikan, tempat untuk memberikan ilmu agama, tetapi menjadi tempat permusuhan atau perdebatan di media sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan itu, setiap perkataan memiliki nilai dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, surat Al-Qaf ayat 18, yang artinya tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan di sisinya ada malaikat yang siap mencatatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan, setiap perkataan tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, banyak dari kita lebih berhati-hati ketika berbicara langsung dibandingkan mengetik di media sosial. Banyak dari kita yang lebih sopan santun ketika bertemu, tetapi mudah mengejek, menghina, memfitnah di balik layar. Padahal akhlak yang baik itu adalah yang berlaku dimanapun, kapanpun, maupun di dunia nyata, ataupun di dunia digital, ataupun di media sosial. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pedoman yang sederhana tetapi mendalam. Sebaiknya sebelum kita berbicara, sebelum kita berkomentar, sebelum kita mengetik, hendaklah kita bertanya kepada diri sendiri dulu. Apakah perkataan ini membawa manfaat bagi orang lain atau malah menyakiti orang lain? Jika tidak membawa manfaat bagi orang lain, hendaklah kita diam, karena diam itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Hadirin sekalian, dakwah pada hakikatnya bukan hanya berdiri di atas mimbar, berdiri di atas para hadirin sekalian, tetapi dakwah juga cara berkomunikasi atau memberikan informasi yang benar. Ketika kita memberikan informasi yang benar, ketika kita memberikan masukan yang baik dan tidak ada ujaran kebencian, maka
kita adalah sudah termasuk berdakwah dalam berakhlak. Sebaliknya, jika media sosial dijadikan tempat untuk hinaan, ejekan, atau bahkan fitnahan, maka citra agama Islam sebagai agama rahmat akan tercoreng. Oleh karena itu, kita generasi muda, ayo sama-sama kita bangun komunikasi yang lebih bernilai, yang lebih bertanggung jawab dengan berkomunikasi yang baik dan beretika sopan santun. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan tabayun. Kita mendapatkan informasi dan kita harus mencari tahu kebenarannya dulu. Akankah informasi ini benar atau salah? Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk menjadi hinaan untuk orang lain atau merendahkan orang lain. Yang ketiga, gunakanlah media sosial untuk menyebarkan informasi ilmu agama ataupun kebenaran. Yang keempat, berpikir dahulu sebelum apapun bertindak, sebelum mengeluarkan perkataan yang akan menyakiti orang lain. Hadirin sekalian, kemajuan teknologi saat ini jangan membuat kita menjadi kehilangan etika, akhlak, dan adab. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita seharusnya bisa lebih bertanggung jawab dalam menggunakannya. Jangan sampai jari ini lebih cepat bergerak daripada hati kita atau akal kita untuk mempertimbangkan sebuah perkataan atau perbuatan daripada kita. Marilah kita jadikan media sosial untuk menebarkan kedamaian, mempererat persaudaraan, dan memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, melainkan menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.